Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita reaksi video ini. Jadi yang disebut anak Allah itu bukan Allah itu punya istri itu nggak ada itu di dalam konsep Kristen itu nggak ada. Anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang tadinya ada di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, diperintahkan untuk mengambil tubuh kemanusiaan dari Bunda Maria jadi manusia. Oke, dari situ aja kita udah agak aneh ya guys ya. Pertanyaan kita cuma satu, dari mana taunya? Penulisnya dari mana? Taunya dari mana? Taunya dari mana? Kayak seakan-akan, tahu nggak? Mereka tuh nggak pernah mikir kayak gini guys. Kayak seakan-akan nih penulis nih. Ntar, saya praktekin ya. Nih penulis ya, penulis Bible nih ya. Mana pulpen saya? Woi, siapa ngambil pulpen saya nih? Nah inilah pulpen. Oke, ibaratnya tuh nggak? Ibaratnya. Ini penulis Bible. Oh itu Allah. Tadinya nggak ada firman, dia sendiri. Terus keluar dari Allah. Catat. Oh, diperintahin sama Allah. Oi firman, yo paman, ambil kedagingan yang ada di dalam perut Bunda Maria. Catat, penulisnya catat. Kan aneh guys. Ya? Mereka mikir nggak sih? Maksudnya mereka mikir ini penulis berdiri sebelah mana? Kok bisa tahu sejauh itu pakai teropong apa? Jadi pada mulanya menciptakan langit dan bumi kan Tuhan ya. Oke. Ya kan? Penulisnya ada di mana? Sehingga dia tahu pada mulanya Tuhan itu sendiri, kosong total. Yesus nggak pernah ngajarin nih. Misalnya kita lihat ya, ini kan tulisan Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Di mana itu bukan Yesus yang ngomong, kecuali Yesus ngomong, wahai muridku, ya, aku dulunya bukan siapa-siapa, gua bukan siapa-siapa. Gua itu dalam diri Allah dulunya. Wahai murid-muridku, terus gua keluar. Terus gua ngambil wujud daripada rahim mak gua. Yesus nggak ngomong itu, penulisnya ada di mana? Jadi kayak ibaratnya penulisnya gini. Allah berarti Allah mereka tuh nyiptain penulisnya doang. Oh bener. Pertama Allah menciptakan penulis. Nah ini baru bener. Allahnya mereka itu nyiptain penulis. Oke, penulisnya dulu berdiri nih. Oh Allah sendiri pertamanya. Firmannya ada di mana? Oh masih dalam dirinya, catat. Terus diperintahin, woi apa ya? Ngambil kedagingan dari siapa? Maria. Oke. Tapi Tuhan gak apa-apa itu. Pencipta menciptakan ciptaan agar melahirkan pencipta kagak apa-apa itu. Apa gimana? Kagak apa-apa. Kagak apa-apa itu. Fungsi dari pencipta apa? Menciptakan ciptaan. Fungsi daripada ciptaan melahirkan pencipta. Yang sebenarnya gila siapa sih? Nggak, sebenarnya gila siapa? Kayaknya kita deh. Jadi ibaratnya kita bukan lagi bertanya konsep Tritunggal bodoh amat, tapi teropong apa yang dipakai penulis sehingga dia tahu. Jadi ibaratnya kalau kalian mau bilang ya, sehebat-hebatnya dukun ya, nggak ada. Paling hebat tuh Kristen. Kenapa? Dukun cuma bisa baca pikiran manusia, Kristen baca pikiran Tuhan. Kristen doang. Hebat. Keren. Yesus nggak ngajarin, mereka tahu. Bayangin. Yesus ngomong, bagi kita hanya ada satu-satunya Tuhan saja, yaitu Bapa. Tapi penulis Yohanes tahu kalau dia keluar dari Bapa. Yesus nggak bilang. Hebat. Yesus waktu lahir jadi manusia biasa. Dia bersujud, dia terus bilang satu-satunya Tuhan yaitu Bapa, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah diutus. Utus apa bahasa Arabnya? Rasul. Oke. Mengenal aku adalah sebagai rasul. Tapi mereka tahu, oh dia keluar dari firman. Mulanya dalam dirinya, selanjutnya keluar minta izin, dadah aku jadi daging, bye, dadah pergi. Terus pamit jadi daging. Aduh. Gue cuma penasaran, Yesus nggak pernah ngajarin, terus penulis pakai teropong apa sih nggak tahu? Kan aneh ya.
Udahlah, kita lanjut lagi lah ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Oh iya, dia murtadin guys. Itu Romo tadi murtadin. Makanya murtadin wajar ya. Jadi Romo ya. Udahlah, bodoh amat. Karena tadinya di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, Ya. seolah-olah dilahirkan. Maka Ya, dilahirkan, memang dilahirkan seolah-olah. Ini orang kagak ngerti seolah-olah. Teman-teman, misalnya aku bilang ini, seolah-olah aku bagaikan singa. Nyatanya aku bukan singa. Paham nggak arti seolah-olah? Gimana sih? Seorang murtadin jadi Romo, bahasa Indonesianya apa kabar? Di mana yang namanya metafora bukan hakikat sebenarnya. Di mana ada kata seperti itu bukan hal yang sebenarnya. Contoh, Daman seperti singa, ya berarti dia bukan singa. Daman seperti kambing, males mandi, ya berarti dia bukan kambing. Seolah-olah dilahirkan, tapi itu dilahirkan. Kok ada manusia kayak gini ya guys ya? Jadi ibaratnya seolah-olah singa, ya berarti bukan singa. Seolah-olah kambing, ya tapi bukan kambing. Seolah-olah dilahirkan berarti jangan dilahirkan maksudnya. Tapi ini kok dilahirkan berarti bukan seolah-olah. Memang dilahirin, memang dilahirin, memang dilahirin, memang dilahirin, memang dilahirin, memang dilahirin. Gua kasih banget. Kasih bang. Aneh deh. Nggak ngerti. Filosofis kata seolah-olah nggak ngerti dia. Bagus bang. Nggak ngerti arti seolah-olah, gimana sih arti seolah-olah? Aduh, bahasa Indonesianya apa kabar Allah. Oke, kita lanjut lagi lah ya. maka firman itu disebut anak Allah. Tapi Allah sendiri tidak punya Istri. Nggak ada. Kalau dalam Al-Quran penyangkalan adanya anak Allah karena Nggak ada istri. Allah tidak punya istri. Kan sok tahu kan? Kan sok tahu lagi? Dia katanya murtadin. Emang aduh. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, bagaimana mungkin kalian mengatakan Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya sedangkan Allah tidak punya istri. Maksudnya mau bilang gini, Tuhan gak butuh istri. Bagaimana Tuhan bisa butuh anak? Itu maksudnya. Mau bilang kepada otak mereka, Dia adalah Tuhan yang tunggal, beda dengan kalian makhluk yang berketerbutuhan. Sedangkan istri saja. Jadi kalau andaikan kita bilang Tuhan punya istri, maka istrinya harus setara dengan dia. Yang dia adalah Tuhan itu sendiri. Menunjukkan bahwa dia harus Tuhan itu sendiri. Ada dua Tuhan, satu cewek satu cowok, nikah, lahir anak. Masalahnya ada nggak setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kagak ada. Dalam Islam, dalam Al-Quran dalil mengatakan apa? Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas tarawih ya biasanya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada subbuhun quddusur rabbuna wal malaikatu war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata. Gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gimana? Yang ada wahdahu la syarikalah. Arti la syarikalah, enggak ada yang setara dengannya gitu. Ya kan? Enggak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana dia punya istri? Enggak ada yang setara dengannya. Allah mengatakan yang butuh-butuh kalian. Karena apa? Yang ada yang setara dengan kalian wahai makhlukku. Daman punya kesetaraan dengan manusia lainnya termasuk wanita. Makanya dia butuh kepada istri walaupun sekarang belum kawin. Oke, buat kalian yang mau kawin boleh ya. Gitu ya guys ya. Makanya Bang Daman belum kawin, belum dapat yang setara dengan Bang Daman. Anjay, bukan. Nggak ada. Belum ada jodohnya aja mungkin ya. Kalau kita wajar berarti wajibul akli. Apa itu wajibul akli? Ini aku jelasin. Wajibul akli, apa yang wajib pada manusia mustahil pada Tuhan. Apa wajib pada manusia mengambil bentuk, maka Tuhan tak boleh punya bentuk. Karena itu menjadi keterbutuhan manusia. Karena makhluk mempunyai keterbutuhan, maka Tuhan bebas daripada keterbutuhan. Kalau enggak, Tuhan akan menanyakan siapa yang ngasih aku keterbutuhan? Siapa yang ngekang aku dalam keterbutuhan ini? Gitu loh cara mikirnya. Jadi karena nggak ada yang setara dengan Tuhan, itu memukul filosofis orang. Mengatakan gini, kalian mengatakan anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Bagaimana kalian mau mengatakan Tuhan punya anak? Yang setara dengan Tuhan aja nggak ada. Lalu bagaimana kalian tahu ada anak
tanpa kalian tahu ada istri. Memukul filosofis. Yang setara dengan Tuhan tidak ada. Lalu bagaimana kalian bisa yakin ada anaknya sedangkan istrinya yang setara dengannya aja kagak ada gitu. Itu memukul filosofis namanya, memukul otak, memukul logika. Jadi lu mau bilang bahwa Tuhan sebenarnya itu kagak ada yang mau. Misalnya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang mau, dia mau bilang. Bukan soal enggak ada yang mau, enggak ada yang setara. Apa yang menjadi wajib pada makhluk mustahil pada Tuhan. Wajib mengambil bentuk, maka Tuhan mustahil punya bentuk. Wajib makhluk untuk punya anak yang namanya punya istri, maka mustahil ada yang setara dengan Allah dan menjadi istri Allah. Mustahil. Itu sistem akal. Apa sistem akal? Wajib. Apa itu wajib? Tidak mungkin hal itu tidak ada. Apa? Misalnya, tidak mungkin makhluk tidak mengambil bentuk. Pasti mengambil bentuk. Berarti Allah tidak butuh bentuk hanya untuk terlihat. Oke, tidak butuh ruang hanya untuk terlihat. Tidak butuh tempat hanya untuk terlihat. Allah. Astagfirullah. Kelamaan nyembah manusia ya. Aduh, Romo. Ya dah. Oh, berarti wajar dia murtad ya. Memang kagak ngerti apa-apa ya. Kasihan. Makanya pentingnya tauhid. Kalian juga belajar tauhid, guys. Jangan sampai dibodoh-bodohin sama orang-orang modelan kayak gini, guys. Surah 6. Surah 6 itu surah apa? Al-An'am. Bawa Al-Quran dia. Terus ngejelasin suka-suka hati bapak dia nih. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, coba jelasin. Jadi sangkalan bahwa Allah tidak punya anak kan tidak punya istri. Nah kok Maryam bisa, tidak punya suami bisa punya anak. Apa Maryam lebih berkuasa? Dan juga dalam pemikiran Kristen, Allah punya anak bukan dalam arti itu. Bukan dalam biologis gitu ya. Dia anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Berarti tadinya di dalam Allah lalu keluar seolah-olah dilahir. Ya udah tadi di dalam Allah, siapa yang nonton? Ayo, siapa yang nonton? Terus selanjutnya keluar dari Allah. Nah, siapa yang nonton? Gitu loh Pak Pendeta, maksudnya. Yang nonton siapa sehingga bisa ditulis? Yesus nggak ngomong masalahnya. Dilahirkan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku datang dari Allah dan sekarang Sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalam di diri dalamnya Allah. Jadi yang dalam Allah lalu keluar turun menjadi manusia. Inilah artinya anak Allah. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan. Lihat guys, cocokologi tingkat dewa ya. Apa kita bilang cocokologi tingkat dewa? Nih kita buka depan muka dia ya, Yohanes 8:42. Oke, coba diperhatikan ya teman-teman ya. Di situ, jikalau adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dari Allah. Nah, kalau bunyi dalam ini kita langsung dukung aja dulu ya. Lihat nih sini. Yang dia mau buka tadi Yohanes 8:2 ya. Di sini apa? Sebab aku datang dan keluar nih. Aku keluar dan datang dari Allah. Berarti yang datang dari Allah dan keluar dari Allah Tuhan. Pada mulanya firman. Berarti kita semua Tuhan teman-teman. Kalau kita mau ikut gini, mau ikut apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ya. Jadi kan dibilang gini, pakai dalil cocokologi 842 bahwa Yohanes 1 ayat 1 dia keluar dari Allah karena mengatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oke. Yesus bilang sama kayak kalian semua. Apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti nih, ini siapa nih? Manusia. Nih, manusia. Keluar dari mana? Mulut Allah. Oh, sadarlah teman-teman. Kalian harus sadar. Ternyata kita semua adalah Tuhan. Karena kita datang dari Allah. Allah, firman Allah. Berarti bukan Yesus doang. Mereka tuh gak konsisten. Yesus bermujizat bangkitin orang mati gak bisa belah lautan. Musa bermujizat belah lautan gak bisa bangkitin orang mati. Yesus dituhankan, Musa kagak. Oke, Yesus keluar dari Allah dituhankan. Kita tadi kata Yesus bukan dari roti saja. No, bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja. Kita nggak dituhanin. Yesus saja dituhanin. Oke, itu tadi. Bukan hidup tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, itu satu. Selanjutnya Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka murid-muridnya dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Nah,
Mereka bukan dari dunia juga tuh. Kalau kalian mau bilang, iya dia firman yang datang menjelma menjadi manusia karena dia bukan dari dunia. Nah tuh murid-muridnya sama seperti aku, bukan dari dunia. Siapa mereka? Siapa muridnya? Oh, murid Yesus juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oten, Yesus dan segala murid-muridnya gitu. Kan ketampol mayat sendiri ya. Kan ketampol kan. Sama firman sendiri ketampol kan. Itu kalau kita mau agak lah kita bilang cocokologi lah. Kalau kita mau masuk ke Al-Quran, Al-Quran berkata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci iya. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Siapa yang difitnah anak Allah di sini? Nabi Isa. Ketika mereka mengatakan, misalnya Yahudi mengatakan, engkau itu penzina, engkau itu anak zina, misalnya Yahudi. Ya kan? Kenapa kalian mengatakan aku penzina? Padahal Tuhan punya firman untuk menciptakan aku. Aku datang dari Tuhan. Kalau kita cocokologi. Hidupku karena ruh yang diberikan Tuhan. Aku bisa jadi karena firman Tuhan. Kun fayakun, semuanya terjadi. Adam bisa jadi tanpa ayah ibu, apalagi aku yang punya ibu tanpa ayah. Bahwa dengan firman Tuhan, dengan firman yang keluar dari Tuhan, aku bisa jadi. Kan itu yang mau dibilang sama Yesus. Tapi enggak, mereka memaksakan keluar dari dirinya dan dia adalah dirinya. Yesus enggak pernah ngajarin itu. Kapan Yesus mengkonfirmasi Tuhan dulunya firman sendiri, terus keluar daripadanya, dia ngambil wujud daging manusia, diperintahin sama Tuhan? Kagak ada pengajaran itu. Kalau bukan daripada cocokologi masa konsili ini, paling kayak gitu ya modelannya. Oke. Nah, kalau kita jelas konsepnya. Kalau difitnah kamu anak haram, ingatlah kamu datang daripadaku. Apa datang daripadaku maksudnya? Aku yang menciptakan kamu. Ingat konsep Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang daripada Allah. Apa datang daripada Allah? Allah yang menciptakan kita. Dan kita adalah merupakan manifestasi daripada adanya Allah. Oke? Jadi mengenal konsep daripada inna lillahi inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini, Matius 4 ayat 4. Ini adalah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi daripada firman yang keluar dari mulutnya. Maka dari firman yang keluar dari mulutnya, berarti manusia ini dari firman yang keluar dari mulutnya, berarti kita dulunya bersama-sama Allah sebelum jadi. Begitu kita dijadikan mengambil kedagingan dari firmannya yang keluar dari mulut Allah, maka kita mengambil wujud daging. Masalahnya berarti kita Tuhan nih. Maksudnya kita Tuhan nih. Ya, kita Tuhan ya. Bagaimana? Astagfirullah. Yuk, kita lanjut yuk. Kita dengerin lagi yuk kakek-kakek ngomong apa. Jod. Kalau sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia di mana dia? Di hadirat Allah. Apakah Nabi Isa begitu? Dalam Al-Quran tentunya. Ya yang Nabi Isa maksudnya dalam Al-Quran. Kalau dalam Alkitab yang namanya Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia sudah. Gimana cara dia meneliti, guys? Hah? Kulang ya ke belakang ya. Jadi ya. Kita baca sama-sama ya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku dan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah memuliakan aku sebelum dunia dijadikan. Di mana kemuliaan setiap rasul emang dari dulu telah diberkati oleh Tuhan. Mana contoh? Al-Maryam mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati madumtu hayya. Bahwa Nabi Isa telah terberkati dan telah diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap rasul Tuhan itu mulai daripada sebelum dilahirkan. Mana contoh? Diberkati Nabi Muhammad. Daripada era Nabi Ismail berdoa, ya Allah bangkitkanlah rasul daripada keturunanku.
yang akan membawa ajaran ini. Oke, mana contoh nih? Kita lihat nih ya, kapan diberkati Nabi Muhammad. Nih, dari era Nabi Ismail apa didoakan? Ya Allah ya Tuhanku, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim meminta Allah membangkitkan seorang rasul daripada keturunannya. Arti rasul apa? Orang yang maksum. Apa itu maksum? Terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Orang yang terberkati oleh Tuhan karena menjadi otoritas daripada penjabaran. Yu'allimul kitab, memahami Alkitab ataupun memahami Al-Quran dan hikmah ataupun fakta-fakta tentang kejadian. Oke, Nabi Muhammad belum lahir, tapi dari awal doanya telah dimintakan agar dia terberkati. Nabi Musa apa kabar? Kalau dalam Islam semua sama rata, nggak ada yang dibedain. Kalau di dalam Islam semua sama rata bahwa setiap rasul itu diberkati oleh Tuhan. Nah, dia bilang tadi apa? Yang telah, ini kan seakan-akan dia mau ngomong gini ya teman-teman ya. Dia mau ngomong, mana dia tadi? Nih. Kemuliaanku engkau telah berikan kepadaku, engkau telah memuliakan aku sebelum dunia dijadikan. Memuliakan aku masalahnya, bukan menjadikan aku. Paham nggak? Bunyi ayat tersebut. Coba kalian baca. Ini nggak bisa di skip ininya. Bunyi ayatnya, sebab engkau telah memuliakan aku, bukan menjadikan aku. Bisa dipahami ten-ten-ten? Beda memuliakan aku dengan menjadikan aku. Kalau kemuliaan rasul-rasul itu telah ada sebelum bumi ada, telah dimuliakan semua rasul-rasulnya. Karena apa? Allah itu al-ilmu ulum, ya, ilmun, paham segalanya. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah tahu semua yang akan terjadi sampai ke depan sampai ke alam kekal alam enggak tahu itu semua Allah udah tahu. Namanya juga Tuhan. Jadi pengetahuan Allah itu tidak berbatas hari ini hari Selasa, Allah enggak tahu hari Rabu, tunggu hari Rabu dulu baru tahu. Atau berbatas 1 minggu. Allah tahu hari Senin, maka Senin depan Allah tahu. Senin depannya lagi belum tentu tahu, enggak. Tapi yang namanya Tuhan pasti dari awal sebelum dijadikan saja sudah tahu kalau kejadian apapun yang terjadi. Itu udah pasti, itulah Tuhan. Makanya terberkati para rasul sudah mula adanya. Gimana sih? Ini cocokologi tingkat dewa nih. Yud. Sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia sudah ada. Nah bisa kan enggak? Dia baru ada setelah menurut Al-Quran dilahirkan oleh Maryam. Maryam ya. Oke. Bagi dia Yesus telah ada sebelum dunia ada. Nabi Isa enggak. Dia baru ada setelah adanya Al-Quran. Ini kegoblokan yang sangat nyata ya. Udah, kita kasih hadiah dulu. Kasih hadiah dulu. Ntar lagi kita bahas secara filosofis. Karena dia ngejual dagangan yang gak laku teman-teman. Maksudnya gimana? Oke. Bagaimana cara kita bahas? Kira-kira kita cerita nih sama orang Hindu nih, orang Hindu ya. Misalnya gini, batu Hajar Aswad dari surga. Kalau kita bilang ke orang Hindu misalnya, ini kita Islam nih. Batu Hajar Aswad kami dari surga. Luar biasa bukan? Ya udah beriman kepada Islam. Kagak ada yang mau, nggak ada yang percaya itu batu dari surga. Kalau dari Hindu dan Buddha. Sekarang lu mau jual itu, jual Yesus telah ada sebelum dunia ada. Coba jual ke Buddha, nggak usah ke Islam, ke Buddha dan ke Kristen. Jual ke Kristen. Jual ke Hindu. Wahai orang Hindu, kalian nyembah Brahmana, Siwa dan Krishna ya? Iya. Yesus telah ada sebelum dunia ada loh. Kagak ada yang percaya, nggak percaya. Itu namanya dagangan yang nggak laku. Karena apa? Begitu mereka melihat Yesus lahir, ya mereka tahu kapan adanya dia. Ya setelah brojol maknya. Kalau enggak kapan? Kalau kalian mau bilang, iya dia itu kan perwujudannya menjadi daging. Masalahnya kalau lu jual dia telah ada sebelum dunia ada ke orang Hindu, maka sistem pemahamannya bahwa Yesus telah ada di alam adanya Brahmana, Siwa dan Krishna. Sedangkan mereka nggak percaya Yesus. Gimana sih? Sakit kepala gua. Gitu cara mikirnya ya, cara pikir paling logiknya ya. Jadi jualan yang laku-laku aja gitu. Kalau kalian jualan Yesus manusia, orang masih bisa percaya. Tapi kalau kalian bilang Yesus sekarang ada di surga, kalian aja yang percaya nih. Coba bilang ke orang Buddha, orang Buddha apa?
Tahu nggak yang ada di langit dan di surga siapa? Yesus. Maksud lo? Maksud lo sekarang Yesus bersama Brahmana, Siwa dan Krishna dan Wisnu semuanya di alam kedewaan. Jadi ini narasi yang sifatnya halu. Kenapa? Cuma bisa diyakini oleh internal kalian. Eksternal nggak akan bisa yakin itu. Pertama, nggak ada NASA bisa tembus melihat Yesus beneran nggak di surga. Aduh, jualan yang laku aja bro. Kami aja yang punya doktrinal bahwa batu hajar aswad dari surga, ya udah cukup diam dipahami dalam Islam, kagak jualan keluar. Ya udah, jadi udahlah. Nggak tahu gimana cara kalian berpikir, cukuplah beriman ya guys ya. Kita lihat selanjutnya dia mau ngomong apa lagi. Kalau memang makin gabrul udah cukup aja. Padahal menurut Alkitab sebelum lahir dari Maryam dia sudah ada. Jadi kalau gitu mau dipaksakan. Tunggu. Sebelum adanya Maryam dia telah ada. Ini kan aneh lagi nih. Ini masuk ke pertanyaan Bang Handi Celebes biasanya nih. Siapa tua Yesus sama emaknya? Ayo, siapa tua? Emaknya. Oh. Berarti Yesus dilahirin emaknya. Oh, bukan bang. Oh, jadi siapa tua? Tua Yesus. Oh, berarti tua anak daripada emak. Nah, tua anak berarti ya. Nah. Jadi kalau Yesus ketemu sama emaknya, yang salim siapa ya? Siapa yang salim? Kita masih anak nih, masih TK, pulang sekolah. Ibu, saya pulang, salim emak. Nah, kalau Yesus gimana? Pulang. Ibu, saya pulang, emaknya salim dia. Gitu. Karena lebih tua. Gitu. Siapa yang salim? Emaknya. Karena dia lebih tua. Gimana? Aduh, kalian nggak bisa sih pakai otak sekali aja seumur hidup. Mencari Tuhan itu bukan doktrinal. Otak lu bisa konfirmasi apa enggak. Jangan diafirmasi sesuatu yang lu nggak bisa pikirin. Gitu loh. Udah lah ya teman-teman ya. Jazakallah ya. Otakku belakang sakit. Serius. Aku sakit otak. Kepala belakang aku sakit. Capek aku. Ya. Karena gimana cara jalur pikirnya? Karena memang nggak bisa dipikirin gitu loh. Aduh sakit kepala. Udah bye. Oke, jazakallah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk infak di rekening Almantiki yang ada di bawah ini, dan jangan lupa titipkan di kolom komentar di deskripsi itu ada link Saweria, kalian boleh pencet di situ dan kemudian berinfak ya. Jazakallah teman-teman, Indomisasi di situ. Jazakallah, kita akhiri. Otak belakang aku sakit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetaplah jadi orang goblok. Bye.